Yang penting diusahakan, jangan menyerah maksudnya. Jadi jangan pasrah dengan keadaan ngantuk. Oke. Langsung saja kita akan mendengarkan tausiah atau ta'lim yang merupakan acara inti kita pada malam hari ini. Ila fadilati Ustadz Hendar Ali Irawan LCMPD, al-waqtu wal makan falyatafaddal falahu dzalik. Sallu ala Nabi Muhammad. Allahumma shalli wa sallim wa barik alaihi. Salam. Oke, Pak Ustaz. Tes Ustadz Mizan masuk suara saya. Masmu'. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa kafa wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadinil Mustafa wa ala alihi wa ashabihi ahli sidqi wal wafa, amma ba'd. Hadratul mukarramin wal muhtaramin yang sama-sama kita hormati dan kita cintai bersama, para asatiz, para ustazat, dewan guru khalifah, kita doakan bersama mudah-mudahan beliau-beliau ada dalam rahmat barakah dari Allah Subhanahu wa taala. Yang saya cintai, yang saya rindukan, para santriwan santriwati dimanapun kalian berada, baik kelas 8, kelas 7 dan kelas 9. Dan kelas 9 nampaknya tidak menampakkan mukanya. Nggak tahu lagi di dapur apalagi di kamar ini. Bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala pada kesempatan malam hari ini, di malam yang berbahagia tentunya untuk kita semua, bisa bertatap muka, bisa berinteraksi, bisa anjang sono melepaskan rindu di antara kita. Ya, mungkin sudah kangen ya, yang tidak ketemu Ustadz Zul lama, ketemu mukanya Ustadz Zul dengan jelas di situ. Yang kangen dengan Ustadz Mizan, begitu ketemu dengan Ustadz Mizan. Yang kangen dengan celotehan Ustadz Sarif, kedengeran malam ini. Dan subhanallah ya, kita bersyukur kepada Allah, kita semua dalam keadaan sehat walafiat. Kaifa halukum jami'an? Alhamdulillah bi khair. Anak-anakku sekalian, santriwan santriwati yang Ustaz cintai karena Allah Subhanahu wa taala, Ustaz berharap insya Allah kalau kalian maksimal dalam mendengarkan materi ini, insya Allah tidak akan lama. Sebagaimana yang disampaikan tadi oleh Ustaz Syarif, peraturannya adalah mohon di-on-kan ya, biar semuanya terpantau dan untuk memaksimalkan. Ini sedang live di Facebook ya. Ini sedang live di Facebook. Ini kita sedang disaksikan oleh seluruh orang ya di berbagai belahan dunia. Ya, artinya mudah-mudahan ini pertemuan ini juga memberikan manfaat bagi saudara-saudara kita semua dimanapun mereka berada. Anak-anak sekalian, ikhwan dan akhwat, para asatiz yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah pada kesempatan malam yang berbahagia ini ya, kita akan mengkaji bersama sebuah materi yang subhanallah sangat relevan dalam kondisi kita pada kesempatan hari ini. Cocok dan sesuai. Tadi Ustadz Mizan sudah memulainya bahwa ya, kita sedang berada di bulan Rajab. Ya, insya Allah kita akan bahas pada pertemuan malam hari ini dengan tema keutamaan bulan Rajab. Cuman sebelumnya saya akan ngetes nih, Ustadz akan ngetes ya keseriusan kalian. Coba tangan kanannya diangkat ke depan, tangan kanannya diangkat ke depan, dikepalkan gitu. Ya. Dikepalkan ke depan, tangan kirinya posisinya seperti ini. Oke, sudah? Ya, kedepankan tangan kirinya ke kiri, begini, muter, bergeser ke sini. Ya, ini mah ke depan, ini ke samping. Ya, coba Raden belum di-on-kan videonya, Raja? Iya, Ustaz Zul sudah mencontohkan.
Yang ke depan, maju ke depan, terus kemudian yang sebelah kiri putarkan. Ya, coba bisa nggak? Ya, nah, coba terus. Ustadz akan ngetes, lihat konsentrasinya seperti apa. Jangan ikut muter dua-duanya. Yang muter hanya yang sebelah kiri. Yang kanan ke depan begini. Terus begini. Ustadz Zul sudah bagus tuh. Ya. Terus sampai 10 menit terus. Semakin kencang, semakin akan Timbian bisa nggak maju mundur yang sebelah kanan, yang sebelah kiri muter, terus muter. Ya. Balik sekarang balik. Yang kiri maju ke depan, yang kanan muter. Nah, terus ya. Ya, terus. Baik, semuanya. Terus ikut. Saya akan ngetes nih sampai mana nih? Sedang difoto nih. Nah. Rifki. Rifki sedang khusyuk ya. Baik. Oke, Salman, semangat Salman. Rafa mana? Kadafi Rangkuti. Nah, Rangkut. Nah, terkenal. Baik. Fahmi mana Fahmi? Coba Fahmi. Tes Fahmi. Oke, baik. Baik, cukup ya. Anak-anakku sekalian, cukup. Mudah-mudahan semakin segar ya. Tambah lagi ngopi mungkin atau teh manis di rumah. Silakan santap. Kalau minuman sebatas minuman tidak apa-apa, tapi tidak untuk makan ya. Karena bagian daripada adab ilmu di majelis. Ikhwati al-ahibbah, para santriwan, santriwati dan kaum muslimin, muslimat dimanapun Anda berada. Pada kajian malam hari ini, Ustadz akan mengawali pertemuan dengan sebuah kisah. Kisahnya sangat menarik, terjadi pada zaman Umar bin Khattab. Zaman siapa? Umar bin Khattab. Kemarin juga sama ya, pada zaman Umar bin Khattab. Sekarang juga ada. Kita cerita temanya tentang pada zaman Umar bin Khattab. Diceritakan pada zaman Umar bin Khattab itu ada seorang pemuda. Seorang pemuda ini rajin mengaji. Dan setiap Umar bin Khattab menyampaikan materi pengajiannya di Masjid Nabawi, di masjid-masjid, di Masjidil Haram. Ini laki-laki pemuda yang gagah, yang pemuda masih remaja ini selalu hadir. Sampai kemudian karena sering hadirnya ke tempat pengajian Umar bin Khattab, maka lelaki ini dikenal oleh Umar bin Khattab. Nah, singkat cerita, karena laki-laki ini sering ngaji, maka ibadahnya kuat, maka semakin bertambah takut kepada Allah. Suatu hari, laki-laki ini sebelum berangkat, ketika keluar dari rumahnya, sebelum berangkat menuju tempat pengajiannya Umar bin Khattab, digoda oleh seorang perempuan. Dicandain lah. Ya, kalau kita mohon maaf, istilahnya agak vulgar, misalkan pelacur gitu ya. Di perjalanan diganggu, diajakin. Ya, ayo mampir ke sini ke rumah gitu ya. Terus kemudian laki-laki ini karena ahli ibadah, orang soleh, nggak tergoda, melanjutkan ngajinya. Esok laginya begitu. Perempuan ini sedang nongkrong, terus menjegat laki-laki yang soleh tadi untuk berangkat ke pengajian. Sama, tawarannya digoda, ayo mampir ke rumah gitu. Lolos ya, lewat tuh laki-laki kuat imannya. Ini yang ketiga. Yang ketiga apa yang terjadi? Yang ketiga ini sama kasusnya. Perempuan yang tadi, yang nakal tadi, menggoda seorang laki-laki yang soleh, muridnya Umar bin Khattab ini, untuk berangkat ke pengajian. Dicegat di jalan, kemudian yang ketiga kalinya ini, takluklah si laki-laki ini. Ngikutin akhirnya, diajakin, yuk ke rumah saya. Akhirnya ngikut tuh laki-laki itu. Ngikutin seorang perempuan yang nakal tadi menuju ke rumahnya. Ketika sampai di depan rumahnya, ya sampai ke pekarangan, di situ ada pagar rumahnya perempuan yang nakal tadi. Tiba-tiba apa? Tiba-tiba laki-laki ini langsung ingat kepada Allah. Waduh, berkecamuk nih pikirannya. Ini saya lanjutkan masuk ke dalam apa? Bagaimana ini? Ini ngeri sekali gitu. Ya, apakah saya mundur? Akhirnya berkecamuk, istighfar, dia tobat, takut. Apa yang terjadi setelah itu? Kemudian laki-laki itu pingsan di depan rumah atau pagarnya seorang perempuan yang nakal tadi. Pingsan,
Singkat cerita, tetangganya pada tahu ini sedang pingsan, dibawalah ke rumah orang tuanya. Berhari-hari itu pingsan, sehari masih pingsan, 2 hari pingsan, 3 hari, 4 hari, 5 hari, kemudian baru dia siuman, terbangun, tersadar. Ketika tersadar, berita ini sampai kepada Umar bin Khattab. Ya, waktu itu juga Umar bin Khattab sedang jadi khalifah, sedang jadi presiden, ya, pemimpin. Ya, ketika mendengar itu, kemudian langsung Umar bin Khattab, karena ini murid kesayangannya Umar bin Khattab, akhirnya Umar bin Khattab langsung menuju ke rumah si laki-laki yang soleh tadi. Ditengok, ketika ditengok, sadar dia. Ditanya, apa gerangan kemudian Anda berhari-hari sampai pingsan? Oh, ternyata saya ini diajakin perempuan yang nakal, kemudian saya berkecamuk dalam hati saya, ingin menghindari. Dan kemudian sampai Allah pingsankan saya. Subhanallah. Ya, ketika cerita itu, ya, tidak lama kemudian seorang laki-laki yang soleh ini kemudian wafat. Wafat dia. Ketika wafat apa yang terjadi? Umar pulang ke rumahnya dan bermimpi. Apa di antara mimpinya Umar? Umar membacakan ayat Al-Quran. Apa ayatnya? Nanti lihat, silakan dicek di dalam mushaf kalian. Ayatnya adalah surah Ar-Rahman. Ayat 46. Apa bunyinya? Waliman khafa maqama rabbihi jannatan. Umar baca itu. Ayat itu. Waliman khafa maqama rabbihi jannatan. Sekali baca. 2 kali. Waliman khafa maqama rabbihi jannatan. Yang ketiga kalinya. Waliman khafa maqama rabbihi jannatan. Yang ketiga. Kemudian muncullah laki-laki tadi yang sudah wafat. Anak soleh tadi. Remaja yang soleh yang suka ngaji. Ahli ibadah. Muncul kemudian menyatakan. Sodakta ya Umar. Betul ya Umar. Kok bisa begitu? Ternyata ayat yang dibacakan oleh Umar artinya adalah waliman khafa maqama rabbih. Bagi orang yang takut terhadap Allah, Tuhan mereka, takut dia. Takut diazab, takut disiksa, takut dapat benci dari Allah. Ya, takut kita. Apa pahalanya? Pahalanya jannatan, orang tersebut mendapatkan 2 surga dan paket di dalamnya seluruhnya untuk orang tersebut. 2 surga, bayangin. Makanya kata yang wafat, yang remaja tadi, sodakta. Betul Umar, saya telah mendapatkan 2 surga. Karena dia takut kepada Allah tadi kan. Nggak jadi kan, ketika diajakin hari ketiga, diajakin sama perempuan nakal tadi, tiba-tiba pingsan. Karena dia takut. Takut apa? Karena ini maksiat. Ya, kalau saya melakukan ini maksiat, maka saya akan diazab oleh Allah. Kapan diazabnya? Di dunia, apalagi bisa jadi di akhirat. Dan bisa secepatnya. Bisa jadi diazabnya bukan ke kita, diazabnya ke orang tua. Orang tua kita misalkan ya, usahanya bangkrut, usaha banyak masalahnya gitu, wafat gitu. Karena apa? Karena tadi anaknya tidak takut kepada Allah. Na'udzubillahi min dzalik ya. Dari kisah ini tentunya anak-anakku sekalian, para santriwan santriwati, ya, yang harus jadi pelajaran bagi kita adalah harus senantiasa meningkatkan rasa takut kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, rasa takut kepada Allah. Dalam situasi dan kondisi apapun, ketika kita maksiat akan maksiat, ya, ketika kita akan melakukan sesuatu yang jauh daripada perintah Allah, maka apa yang terjadi? Kita pikirkan, ya Allah, kalau saya melakukan ini, saya akan jauh, ya, dan kalau jauh maka saya akan dibenci Allah. Kalau dibenci Allah, maka saya akan apa? Saya akan mendapatkan azab disiksa oleh Allah. Yang ngeri itu bukan hanya kita, tapi bisa jadi orang-orang yang tersayang di antara kita juga kita akan mendapatkan azab dari Allah Subhanahu wa taala, ya. Jadi di awal cerita ini Ustadz mengingatkan kepada kita semua, kepada para santri khususnya, dewan guru sekalipun mahasantri, mari kita tingkatkan rasa takut kita kepada Allah, ya. Ingat yang kemarin bahwa Allah senantiasa apa? Memantau kita. Melihat kita, mata orang tua kita cuma 2, mata guru kita cuma 2, mata teman kita cuma 2, tapi ada Allah di situ yang memperhatikan selama-lamanya, setiap hembusan napas, setiap hentakan kaki kita, ya. Baik, begitu. Ingat kemarin pembahasan kita apa?
Yang merasa diawasi oleh Allah silakan diketik coba. Tes siapa yang tahu duluan, tulis. Jadi sifat yang merasa ya, merasa diawasi oleh Allah. Apa namanya? Coba diketik. Di kolom chatnya tulis. Ya, siapa yang pertama? Di chat aja, di chat tulis. Ya. Siapa? Apa istilahnya kemarin yang minggu kemarin? Ingat gak? Ada yang ingat? Taqarrubullah. Tulis. Tulis, coba tulis. Siapa yang pertama ngerespon di kolom chat? Tulis. Apa istilahnya? Oh, di itu ya? Dikunci ya? Enggak, Sad? Admin dikunci enggak? Di privatan. Oke, dibuka dulu. Ustaz Zul, dibuka dulu. Coba diketik. Semuanya ketik kelas 9, kelas 8, kelas 7. Mohon kontribusinya. Apa nama istilahnya? Diketik. Oke, Ustaz Zul, bisa? Nah, muraqabatullah. Rifki, rizki, gasan, subhanallah ya. Zikri, ya. Zaid, muraqabatullah, subhanallah ya. Luar biasa. Jadi itulah sifat seorang muslim, harus senantiasa kita merasa diawasi oleh Allah. Guru kita tidak lihat, orang tua kita tidak lihat, hanya kita dan Allah yang senantiasa memantau ya. Gaisan juga muraqabah. Terima kasih kepada yang sudah merespon. Baik, anak-anakku sekalian, para asatis yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan ini ya, saya lanjutkan ya perbincangan kita, kajian kita ya, keutamaan bulan Rajab ya. Ya, ini ya aturannya ya. Ini yang ganteng-ganteng bilang jangan bobo. Nanti kalau bobo bisa bobo selamanya ya. Jangan melamun, fokus, insya Allah tidak akan lama. Sebagaimana tadi yang Ustaz Syarif sampaikan, Ustaz hanya beberapa menit saja untuk mengingatkan kita semua. Baik, ini dalil Al-Quran. Di antara keutamaan bulan Rajab, apa katanya? At-Taubah ayat 36. Inna iddatash syuhuri 'indallahi 12 syahran fi kitabillah. Sesungguhnya bilangan bulan pada sisi Allah yang Allah tetapkan jumlahnya ada berapa? 12. Ya. Awalnya bulan apa? Coba ada yang tahu? Dibuka chatnya, Sad. Awal bulan Zulhijjah, awal bulan Muharram itu apa, Sad? Coba dibuka, Sad. Chatnya. Baik. Mana chatnya? Oke. Mana responnya? Silakan. Nah. Belum ada. Coba awal bulan Hijriah itu apa? Muharram. Awal bulan Hijriah. Ada yang tahu? Muharram, Syailan. Oke, good. Bulan yang kedua apa? Safar. Muharram, Safar. Yang ketiga apa? Rabiul Awal. Rabiul Awal. Oke. Ustaz pengen ngetes. Dulu Zikri punya yel-yel pakai nyebutin bulan, 12 bulan. Coba gimana? Zikri, Raja. Kegaisan. Gimana? Zikri. Malu tat anak tat. 12 bulan Muharram gimana? Malu anaknya. Oh, malu. Ya, 12 bulan diawali dengan bulan Muharram, diakhiri dengan bulan Dzulhijjah. Ya. Allah tetapkan 12 bulan. Dari 12 bulan itu minha arba'atun hurum. 4-nya adalah bulan yang haram. Ya, di antaranya 4 bulan yang haram ini adalah bulan Rajab. Baik, selanjutnya. Selanjutnya. Dalam hadis juga ada keterangannya, ya. Keutamaan bulan Rajab. Apa katanya? Az-zamanu qad istadara ka hayati yaumi khalaqas samawati wal ardh. As-sanatu 12 syahran minha arba'atun hurum. Ya. Allah menciptakan 12 bulan dan di antaranya 4 bulan yang haram. Apa itu? Yang pertama Dzulqa'dah, yang kedua Dzulhijjah, yang ketiga Muharram dan yang keempat Rajab. Ya, itu bulan yang haram. Nah, nanti pertanyaannya apa maksud haram di sini gitu ya.
Maksud haram di sini apa? Ya. Tapi pada prinsipnya dari ayat Al-Quran tadi sama hadis, bulan Rajab ini masuk 4 bulan yang haram di antara 12 bulan yang lainnya. Jadi ada kekhususan. Ada yang spesial bagi bulan Rajab itu disebut bulan haram. Ya. Rajab, Muharram, Dzulqa'dah, dan Dzulhijjah. Ya. Baik. Apa maksud bulan haram? Nah, ini ada 2 alasan kata ulama. Dimaksud bulan haram yang di dalamnya ada 4 bulan, salah satunya Rajab. Yang pertama, pada bulan tersebut diharamkan berbagai pembunuhan. Orang-orang jahiliyah pun meyakini ini. Maka kalau kita baca buku sejarah zaman Nabi hidup, ya, sampai para sahabat itu tidak kita temukan adanya terjadi peperangan pada bulan Rajab, pada bulan Dzulqa'dah, Dzulhijjah ataupun Muharram. Enggak boleh. Semua menghormati bulan ini. Tidak boleh saling membuli, tidak boleh saling memerangi, tidak boleh saling membenci karena bulan ini suci, mulia. Ya. Nah, kemudian yang kedua apa? Yang kedua, pada bulan tersebut larangan untuk melakukan perbuatan haram lebih ditekankan daripada bulan yang lainnya. Karena saking mulianya bulan ini. Jadi kalau kita biasa dilarang melakukan maksiat, di bulan Rajab ini lebih dilarang melakukan maksiat. Karena apa? Setiap dosa maksiat yang dilakukan di bulan suci Rajab ini, Allah akan lipatkan balasannya. Termasuk kebaikannya. Kalau kalian melakukan kebaikan di bulan Rajab juga, meningkat. Ya, pahalanya. Ya. Jadi tidak boleh melakukan maksiat, dosa, karena di situ Allah akan lipat gandakan dosa dan pahalanya. Dosa dan azabnya. Begitupun kalau kebaikan, Allah akan lipat gandakan apa? Pahala dan kebaikan. Ya. Fahim dong? Sampai sini? Baik. Nah. Ya. Kemudian, tahu nggak kalian apa arti Rajab? Ini Rafa nanya nih semuanya. Tahu nggak arti Rajab itu apa? Ya. Ada yang tahu nggak? Cung, yang tahu, cung. Raise hand-nya ataupun langsung di chat. Apa arti Rajab? Rajaba, apa artinya? Oh, lambaikan tangan. Lambaikan tangan. Nah, nanti di-on-kan oleh admin. Bicara. Ayo, kelas 9. Kelas 7, kelas 8. Apa arti kata Rajab? Tahu? Yuk, semuanya ngetik, mikirkan. Ustaz kasih waktu 15 detik. Pikirkan. Yuk, apa arti kata Rajab? Cari di Google. Yuk. Ya, masa dari sekian 80 enggak ada yang. Oke, Rifki membesarkan. Oke, good, Rifki. Syauki bulan Allah. Oke. Rifki mengagungkan. Oke. Ada lagi yang lain? Ada lagi yang lain? Silakan. Oke, keistimewaan, Cera. Terima kasih terus. Ada lagi? Ayo. Rajab itu apa sih artinya? Ada lagi? Kemuliaan, zikri. Oke. Gasan, bulan Allah. Oke, good. Keberkahan, syauki. Oke. Salah satu bulan dalam Islam, gaysan. Oke. Memuliakan, mumtaz, atin. Terima kasih. Terus. Bulan yang agung. Oke. Mana ahwatnya? Nggak ngetik ya ahwat ya? Ahwat dong. Oke, fahami bulan. Rajab itu artinya bulan. Bulan apa, Mi? Bulan madu? Bulan, oke. Bulan yang agung, Ervan. Oke, good. Bulan yang mulia, kata Rizky. Oke, baik. Ya, hampir mendekati. Ya, itu artinya yang kalian sebutkan tadi hampir mendekati. Tapi yang lebih tepat, yang lebih dekatnya artinya adalah bulan Rajab itu adalah apa? Kata Rajab Al-Hambali, ini seorang ulama besar ya. Ahli ilmu tasawuf, apa katanya? Rajab itu artinya Yurjab, yang dimuliakan. Nah, tadi yang tepat ya, yang dimuliakan. Karena bulan Rajab ini Yurjab, dimuliakan, maka Rajab itu artinya mulia. Ya.
Ada juga yang mengatakan bahwa hal itu karena malaikat memuliakan dengan bertasbih dan bertahmid di bulan itu. Namun hadis ini palsu. Jadi pada bulan Rajab ini malaikat ya kemudian memuliakannya dengan tak berhenti dengan zikir, tasbih, tahmid kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Karena bulan Rajab ini mulia, kira-kira apa yang perlu kita lakukan sebagai seorang muslim, ya? Nah, Rifki bertanya kepada kita semua. Kira-kira apa sih yang harus kita lakukan seorang muslim, seorang santri karena saking mulianya Rajab, maka kira-kira apa yang perlu dilakukan oleh kita sebagai seorang muslim? Ya. Yang pertama adalah perbanyak doa. Tadi Ustaz Zul sudah nyinggung ya. Perbanyak doa. Doanya apa? Ini kan yang terkenal kan? Allahumma barik lana fi Rajaba wa Sya'bana wa ballighna Ramadhana. Coba tes siapa yang hafal? Allahumma barik lana fi Rajaba wa Sya'bana wa ballighna Ramadhana. Allahumma barik lana ya Allah berkahi kami fi Rajaba pada bulan Rajab. Wa Sya'bana dan berkahi kami pula pada bulan Sya'ban. Wa ballighna Ramadan dan sampaikan kami usia kami, panjangkan usia kami sampai kepada bulan suci Ramadan. Karena Rajab itu dekat dengan Ramadan. Rajab, Sya'ban, kemudian masuk bulan suci Ramadan. Ya, subhanallah ya, cuman 60 hari lagi kita akan masuk bulan suci Ramadan. Kita berpuasa lagi, kita bertarawih lagi. Kita nanti ujungnya Idul Fitri dan seterusnya ya. Nah, hafal ya ini ya. Allahumma barik lana ya Allah berkahi kami di bulan Rajab wa Sya'bana dan bulan Sya'ban wa ballighna Ramadan dan juga sampaikan usia kami pada bulan suci Ramadan. Ini perbanyak doa ini ya. Insyaallah walaupun statusnya hadis ini tidak sampai derajat sahih tapi akan menjadi fadhailul a'mal, kita perbanyak doa ini di bulan suci Ramadan. Sampaikan ini kepada saudara-saudara kita, kepada keluarga dan orang-orang tercinta. Nah, apalagi yang mesti kita lakukan anak-anakku sekalian pada bulan suci Ramadan, yang mesti kita lakukan semua, karena tadi ya, diharamkan melakukan maksiat, dosa, dan dianjurkan melakukan kebaikan, maka dua hal ini juga harus kita tingkatkan. Perbanyak amal soleh dan tinggalkan maksiat. Apa perbanyak amal soleh? Di antaranya disiplin sholat 5 waktunya. Ya, sholat sunnahnya. Tepat waktu, laki-laki harus ke masjid. Jangan laki-laki di rumah. Kalau laki-laki sholatnya di rumah berarti laki-laki soleha. Maka harus pakai mukena ya, begitu. Kecuali di zona merah ya, SIM corona ya. Tapi kalau kita aman, kita ke masjid bisa, maka laki-laki harus tinggalkan HP. Ya kalau sudah azan langsung bergegas ke masjid. Apalagi selalu tilawah Al-Quran. Nah, baca Quran. Siapa yang cung yang hari ini sudah tilawah 1 juz? Nah, tulis ini. Chatna siapa? Yang hari ini sudah tilawah, bukan hafalan Quran ya, bukan setoran. Tapi baca Qurannya, tilawahnya yang 1 juz siapa? Oke, nggak ada. Yang setengah juz. Yang tilawah hari ini setengah juz siapa? Alhamdulillah Rifki. Setengah juz sama 1 juz Rifki? Subhanallah ya. Siapa lagi? Oke. Apalagi zikir, maksurat. Ya, maksurat itu bukan hanya kewajiban kalian di pesantren, tapi di mana saja, termasuk di rumah. Baca habis subuh, ya. Fahmi, alhamdulillah. Apa nih fahmi, alhamdulillah apa? Ya, ya. Terus ibadah asar bersama musyrib ya. Ahad, walaupun nggak ada pembacaan maksud di sore, tetap baca. Karena ini bagian kewajiban seorang berbagi. Oke, jangan pelit. Ya, orang santri muslim jangan pelit, berbagi, care, ya, peduli kepada sesama. Buka puasa, ya, puasa sampai kemudian berbagi ketika buka puasa, ya. Belajar dengan semangat, oke. Walaupun kita kondisinya PJJ, jauh antara guru dengan murid tetap semangat, ya. Menunjukkan identitas sebagai santri, akhlaknya dijaga, moral santri dijaga sampai kapanpun. Walaupun di rumah sekarang, di mana saja sekarang kalian sedang jadi santri, maka tunjukkan akhlak kalian. Baik di dunia maya maupun di dunia nyata. Dunia maya, di medsos, di grup WA,
ya, yang acak-acakan grup WA-nya itu ya, mulai dari kata-kata kotor sampai pornografi, porno aksi, semua di situ ada numpuk. Naudzubillahi min dzalik. Ya tinggalkan itu. Tunjukkan kalian sebagai seorang apalagi sekarang sedang berada di bulan Rajab. Harus banyak kebaikan. Menggunakan HP, laptop secukupnya, atur waktunya. Ya, kalian sudah dewasa, mana yang manfaat, mana yang tidak manfaat. Ya, taat kepada orang tua dan guru itu juga bagian daripada amal soleh. Membuat orang tua bahagia itu juga bagian dari amal soleh. Nah, tinggalkan maksiat apa saja? Jauhi bicara kotor dan kasar. Ya, tolong bicara kotor dan kasar. Ya, ma yalfidhu min qaulin illa ladaihi raqibun atid. Ya, ada malaikat kanan kiri yang mencatat setiap perkataan kita ataupun ketikan tangan kita. Ya, enggak bicara sih tapi ngetik, ngetik gitu. Nah, itu harus dihindari. Tidak menonton yang tidak bermanfaat. Ya, apa saja kalian lebih tahu. Ya. Kemudian jauhi tempat maksiat. Nah, kalau kira-kira teman di rumah, di sekitar rumah itu ngajak kepada kemaksiat, tinggalkan, jauhi, ya. Kemudian tinggalkan hal yang dibenci oleh Allah, orang tua dan guru. Orang tua nggak suka dengan kita, main HP terus. Ya, pulsanya habis. Ya, setiap hari, wah luar biasa, menjengkelkan, itu bahaya, harus ditinggalkan. Tidak berpacaran, tidak ada alasan satupun, tidak ada fatwa satupun, tidak ada dalil yang membolehkan pacaran. Dari dulu sampai nanti hari kiamat, pacaran itu tidak boleh. Ya, kalau siap nikah, saat masih SMP ya nikah kalau siap. Ya, itu baru pede. Kalau cuma pacaran doang, nah itu ustadz-ustadz aja nggak pacaran itu. Ya, insya Allah siap nikah mereka yang masih single itu. Kita doakan ya. Ya, mau bareng sama kalian santri boleh. Ya, jadi jangan pacaran. Ya, dari dulu nggak boleh pacaran. Ya, berharap karena apa? Karena pacaran itu sumber kemaksiatan. Ya, jadi jauhi sekalipun pacaran itu seluruhnya ataupun dekati menuju kepada halal nikah. Ya, jadi gitu. Ya, makanya sibukkan dengan ketaatan, kebaikan, jangan sampai kosong waktu kita, nggak ada targetan, ya kerjakan tugas-tugas itu dengan maksimal dari guru-guru, insya Allah kalian akan semakin bergairah untuk melakukan kebaikan. Tidak merokok, awas. Ya, sementara ini fatwa ulama makruh yang merokok. Ya, tetap makruh itu yang dibenci oleh Allah. Apalagi kita, kalian semua masih tahap pendidikan. Ya, guru-guru, alhamdulillah, Ustaz pastikan 1000% guru-guru khalifah tidak ada yang merokok. Ya, maka begitupun santri. Ya, Ustaz berharap ya tidak ada yang melakukan ini dan lain sebagainya, hal-hal yang sifatnya maksiat kalian lebih tahu, maka harus kita tinggalkan di bulan Rajab ini. Karena maksiat sekali Allah akan melihat dan Allah akan membalas dengan lipatan kebencian yang besar karena bulan Rajab ini. Begitupun sebaliknya kebaikan ya yang kita lakukan, amal soleh yang kita lakukan, Allah akan balas dengan kebaikan yang banyak karena mulianya bulan suci Ramadan. Ya, baik, terakhir anak-anakku sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, para asatis ya, yang dimuliakan Allah ya. Ini terakhir, tinggalkanlah hal yang tidak bermanfaat, maka kau akan selamat. Ya, tinggalkanlah hal yang tidak bermanfaat, maka kita akan selamat, ya. Kalau pengen selamat, lakukan yang manfaat. Kalau pengen celaka, kalau pengen rugi masa depan, ya silakan. Laksanakan apa yang kita mau. Ya, nafsu, nah, ini semua dilampiaskan. Tiba-tiba menyesal aja kita. Na'udzubillahi min dzalik. Baik, itu saja saya kira. Ustadz Mizan, nyambung? Ustadz Mizan? Nyambung, Ustaz. Ya, itu saja ya kajian kita pada malam hari ini. Ustadz berharap ya yang kita bahas pada malam ini menjadi ilmu dan kemudian ilmunya diamalkan esok, lusa, secepatnya. Karena ini bagian daripada kebaikan. Santri ini suratul istijabah. Santri khalifah ini karakternya adalah suratul istijabah. Cepat menerima kebaikan, melakukan kebaikan. Atau membalas atau menyambut kebaikan. Kalau tahu kebaikan dia semangat langsung. Nah, itu santri khalifah. Ya. Nah, yang terakhir, ini follow up dari kajian. Tadi sudah disampaikan oleh Ustaz Syarif. Tapi ini jadi opsi yang kedua. Boleh membuat video tadi, ya, ataupun boleh yang kedua ini, ya. Nanti Ustaz akan share PowerPoint ini
ataupun silakan kalian cari di website Khalifah. Ya, setelah ini kalian buat mind mapping, ditulis di HPS ataupun di karton. Ya, setelah ini mind mappingnya difotokan, setelah difotokan ajarkan kepada orang kekasih, orang terkasih, orang tersayang di sekitar kalian. Kepada orang tua, kepada ajarkan lagi ilmu ini ya. Kepada adik, kepada kakak, sambil kalian ngejelasin, sambil dipoto. Ya, dilaporkan, nanti akan dibuat Google Drive-nya oleh bagian TU untuk dilaporkan ya. Paham Tom? Paham Tom? Baik. Ya, itu saja anak-anakku sekalian yang Ustaz cintai karena Allah Subhanahu wa taala. Pada kajian malam hari ini, Ustaz berharap kalian pulang harus menambah kebaikan. Terlebih di bulan suci di bulan berkah, di bulan mulia Rajab, ya. Jangan sampai terlewatkan ya kebaikan-kebaikan yang kita lakukan ya. Kebaikan-kebaikan yang kita lakukan, kita tinggal kebaikan seharusnya yang kita lakukan kemudian kita tinggalkan di bulan suci, di bulan mulia Rajab ini, ya. Siap dengan tugas-tugasnya? Jelas ya? Nanti PowerPoint-nya akan di-share ataupun kalian silakan buka website Khalifah. Ya, kemudian kalian ringkas di buku, di HPS ataupun di koran, di karton maksudnya. Kemudian sampaikan ke orang-orang yang kalian cintai, ke adik, ke kakak, sambil dipoto, set dokumentasi lagi mengajar, lagi berdakwah. Ya, walaupun jamaahnya cuma 1 orang, 2 orang, 3 orang, tapi kalian sedang menjelaskan ilmu ini akan menjadi luar biasa, akan menjadi dakwah dan kebaikan bagi kalian semua. Ya, paham Tom? Baik, itu saja. Anak kira Ustaz Zul, Ustaz siapa? Ustaz Mizan. Silakan untuk dilanjutkan. Saya cukupkan. Mungkin kalau mau ada share pertanyaan silakan. Saya kembalikan ke Ustaz Zul, Ustaz dan Ustaz Mizan. Silakan. Oke, baik. Alhamdulillah telah kita dengarkan kajian ilmu dari Fadilatul Syekh Hendar Ali Irawan, LCMPD, yang telah menyampaikan materinya. Masya Allah, sangat, ya walaupun hanya setengah jam, singkat padat, tapi sangat bermutu ya. Bisa jadi ini materi baru atau ilmu baru di sebagian kita kan. Jadi untuk memper